Awak media yang setia mengawal perjalanan Jupe pun sudah tak sabar mendengar cerita dari pelantun belah duren ini. Ya. Senang banget. Aku bisa senang banget bisa kembali lagi bersama kalian semuanya. Eh, ini suatu hal yang paling indah buat aku bisa gabung sama kalian lagi dan bisa mengerjakan semua yang tertunda. Dan mudah-mudahan semuanya ini aku bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Siapa yang menyangka bila adegan cakar-cakaran Dewi Persik dan Julia Perez di dalam sebuah film ini mengantarkan artis seksi Julia Perez untuk dipaksa menginap di Hotel Prodeo selama 3 bulan. Bisa dikatakan, kejadian ini adalah sebuah presiden buruk bagi dunia perfilman Indonesia. Bagaimana tidak? Sebuah adegan yang dilakukan oleh pemeran film yang berdasarkan skenario bisa menarik mereka ke meja hijau. Awalnya banyak yang mengira bila kejadian ini hanya dilakukan untuk mendongkrak popularitas film tersebut. Karena adegan yang dilakukan menjadi cover CD film tersebut. Ayo. Diam. Pendapat aku itu sih sebenarnya kalau misalkan masalah hukum yang menimpa teman-teman, bisa dibilang sebenarnya ini hal yang tidak usah kayak masalah cakar-cakaran yang pernah terjadi. Kalau misalkan memang tidak untuk dipublikasikan dan tidak dijadikan sebagai alat untuk mungkin mencari uang oleh orang-orang tertentu, sebenarnya kan dari dua pihaknya sendiri mungkin kalau misalkan tidak dipublikasikan mereka juga sudah melupakan hal seperti itu gitu. Tapi mungkin karena di sini masyarakat tahu dan masyarakat merasa itu adalah tindakan kriminal, jadi harus terlibat juga yang namanya lembaga hukum atau mungkin juga hukum. Jadi mau nggak mau gitu, haruslah yang ada namanya keterlibatan dari hukum ini sendiri. Menurut aku, kalau misalkan tidak terlalu dilebih-lebihkan oleh beberapa pihak tertentu, sebenarnya kan masalah-masalah kecil seperti ini bisa secara kekeluargaan lah. Kita kan memang dari dulu dididik untuk saling memaafkan dan juga saling tenggang rasa lah, nggak terlalu harus yang melebihkan jika ada kesalahan yang hanya kecil. Tapi siapa sangka, emosi keduanya tak terbendung. Baik Jupe dan DP akhirnya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya. Pertengkaran antara keduanya sempat memasuki masa damai. Dipertemukan oleh sang produser dan Habib Abdurrahman Assegaf, Jupe dan DP sepakat berdamai. Pelukan keduanya menggambarkan api dalam hubungan mereka telah padam. Tapi meski sempat didamaikan, ternyata proses hukum telah memasuki meja pengadilan terus berlanjut. Hingga akhirnya Yulia Rahmawati atau Julia Perez harus menghuni rutan Pondok Bambu selama 3 bulan. Setelah mangkir dari 2 kali panggilan kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur resmi mengumumkan status Jupe sebagai buron. Status yang sangat tidak mengenakan bagi seorang selebriti fenomenal tanah air. Namun, dari balik persembunyiannya, Jupe akhirnya bereaksi setelah menjadi bulan-bulanan media hiburan. Melalui pengacaranya, Malik Bawazir, Jupe mengkonfirmasi bila dirinya tengah menjalani pengobatan dan bukan melarikan diri. Yang saya tahu dari Julia tidak pernah ada niat buruk, tidak pernah ada keinginan untuk hal-hal semacam itu, gitu ya. Yang diinginkan ya jelas azas kesetaraan dalam peradilan. Malik Bawazir yang ditunjuk Jupe selaku kuasa hukum justru mengaku bingung mengapa kasus ini berakhir rumit seperti ini. Ini adalah adegan sebuah film. Yang harus bertanggung jawab seharusnya adalah sang produser. Dengan menggebu-gebu, Malik justru menantang sang produser untuk maju mengklarifikasi ini semua. Karena menurutnya, produser meraup keuntungan dari adegan ini, namun dia seakan cuci tangan dari hal ini. Tetapi upaya sang kuasa hukum tak banyak berpengaruh, putusan hakim telah final. Akhirnya pada 19 Maret 2013 silam, Jupe menyerahkan diri dan harus menjalani masa hukumannya selama 3 bulan di rutan Pondok Bambu. Menjadi warga negara yang baik, rutan Pondok Bambu menjadi rumah baginya selama 3 bulan. Mendekam dalam penjara dengan status narapidana, tak serta-merta menenggelamkan nama Julia Perez.
Berita-berita sensasi dan gosip seputar dirinya terus mengalir. Namun beruntung, Juppe bisa mengklarifikasi itu semua dengan segera. 3 bulan menikmati sempitnya Hotel Prodeo, tanggal 17 Juni 2013 menjadi hari yang sangat sakral dalam hidup Juppe. Langkah penuh bahagia, Julia Perez akhirnya bebas menghirup udara segar. Seperti terlahir kembali, musibah yang telah menimpanya ini dijadikan Juppe sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bisa kembali menikmati kebebasannya, Juppe keluar dari penjara dengan mengekspresikan kebebasannya dengan kostum yang dipakainya. Bak pilot seksi, Juppe melangkah pasti meninggalkan rutan yang sudah menjadi rumahnya selama 3 bulan. Sesaat sesudah kebebasannya kembali ke tangannya, Juppe tak lupa menunaikan janji dan nazarnya yang sempat terujar. Menuju sebuah masjid di bilangan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan mengucap syukur, Juppe membagi-bagikan kitab suci di masjid tersebut. Banyak cerita dan pengalaman yang dibawa Juppe dari dalam penjara. Awak media yang setia mengawal perjalanan Juppe pun sudah tak sabar mendengar cerita dari pelantun belah duren ini. Dengan wajah berbinar-binar penuh bahagia, Juppe meladeni setiap pertanyaan awak media yang sudah dari pagi menunggunya. Senang banget. Aku bisa senang banget bisa kembali lagi bersama kalian semuanya. Ini suatu hal yang paling indah buat aku bisa gabung sama kalian lagi dan bisa mengerjakan semua yang tertunda. Dan mudah-mudahan semuanya ini aku bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Senang banget Kak Juppe akhirnya keluar. Jadi kita bisa dihibur lagi sama Kak Juppe. Kangen juga sih udah gak ngeliat Kak Juppe di mana ya? Di dalam penjara juga sebenarnya tetap eksis di infotainment ya. Bab kelam kehidupan Juppe mungkin telah berakhir. Juppe pun telah mengubur dalam-dalam duka itu. Namun sebenarnya Juppe tak sendiri. Banyak dari artis-artis kita yang mengalami hal serupa. Bahkan ada di antaranya kini masih menjalani masa hukuman dan menanti kepastian hukum yang akan diterima. Alhamdulillah, senang juga, kelar juga masalah ini. Kelar gak sih? Nggak tahu ya, kalau pihak yang lain-lain nggak tahu. Tapi yang pasti dari kita sahabat sih ngerasa yang penting Juppe sudah kembali sama kita dan saatnya sekarang Juppe memang sudah untuk kembali berkarya. Apalagi kemarin dia walaupun dia ada di dalam tahanan atau mungkin rumah tahanan pun Juppe masih berprestasi, membanggakan kami, membanggakan dirinya. Jadi kita semua happy banget untuk hari ini sih. Makanya pada datang nyambut dan juga ya merasakan apa ya, kebebasan Juppe itu kebebasan kita juga. Sejumlah sahabat dan kolega menyambut gembira keluarnya Juppe dari Hotel Prodeo. Di hari kebebasannya, Melanie Ricardo, Cut Tari, Adri Danwatmaja, Robi Purba, pengacara Malik Bawazir, dan ibundanya Sri Mulansi turut menjemputnya. Hampir semua rekan-rekan artis yang mengenal Juppe menyambut gembira datangnya Juppe kembali. Romantisme indahnya masa-masa pacaran yang sempat mereka umbar dulu, kini justru berujung perang dan saling serang di meja hijau. Tak ada lagi untayan kasih sayang atau kata-kata mesra. Baik Eza dan Rasti kini saling menyalahkan. Rasti yang menuding Eza sering melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya dibantah keras oleh Eza. Bak sinetron, perseteruan antara keduanya berawal drama. Saat kedua belah pihak menggelar konferensi pers dan sama-sama merasa disakiti. Namun, air mata Eza tak mampu menghindarkan dirinya dari hukuman penjara
karena statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagai mengungkit luka lama, keduanya saling serang dengan menghadirkan saksi dan bukti. Tindak kekerasan yang terjadi di rumah Rasti saat Eza menginap di rumahnya ini hingga kini belum menemukan kepastian hukum bagi Eza. Namun bagi Rasti, perjuangan ini tak hanya untuk dirinya saja, melainkan agar tak ada lagi kejadian seperti ini di kemudian hari dan tak ada lagi Rasti-Rasti lainnya di luar sana. Yang terbaru, kecelakaan yang dialami Ari Wibowo dengan melibatkan seorang pejalan kaki cukup mengagetkan kita. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Ari Wibowo akhirnya juga bisa bernafas lega setelah statusnya dirubah menjadi korban. Walaupun menghilangkan nyawa seseorang, keduanya adalah korban kecelakaan lalu lintas. Nama Ari Wibowo memang jarang menghiasi pemberitaan infotainment. Urusan pribadinya yang adem ayem, serta karirnya yang telah menginjak masa-masa puncak, tak terlalu sering menarik pemberitaan. Namun sebuah kecelakaan lalu lintas yang dialaminya justru mengejutkan berbagai pihak. Ini kemudian justru menambah daftar para selebriti tanah air yang harus berurusan dengan hukum. Sikap kooperatif Ari Wibowo ternyata menimbulkan efek positif baginya. Meski sempat pasrah dengan status tersangka yang ditujukan kepadanya, rekaman kamera pengintai CCTV sebuah restoran sekitar kejadian perkara menjadi bukti yang membebaskannya dari segala tuntutan. Namun Ari tak mau lepas tangan begitu saja. Ari siap bertanggung jawab atas segala urusan administrasi yang dibutuhkan keluarga korban. Bahkan Ari juga berniat menyantuni keluarga korban melebihi dari sekedar santunan biasa. Maka tak pelak, sikap kooperatif dan tanggung jawab yang ditunjukkan Ari sedikit mendapat simpati dari para teman selebriti dan masyarakat. Itu dia sih ya, orang baik itu pasti aja akan ada penolongnya gitu. Maksudnya siapa yang menyangka ada CCTV di belakang yang bakal menjadi saksi kan gitu. Jadi aku rasa sih kalau misalkan melihat seperti ini kayak banyak banget sebenarnya kejadian-kejadian di Jakarta khususnya di kota-kota besar yang sebenarnya ada jembatan yang tempat kita menyeberang yang layak gitu atau mungkin juga zebra cross seperti itu. Tapi terkadang orang-orang menganggap remeh hal-hal seperti itu. Ari jadi korban, walaupun dia jadi korban pun dia masih mau tanggung jawab gitu loh. Mau memberikan, bahkan yang aku tahu kan dia mau memberikan dana pendidikan buat anak dari korban tersebut kan, dari almarhum. Dan itu sebuah tanggung jawab yang besar dari beliau, dari Mas Ari Wibowo. Itulah itu menjadi cambukan buat kita semua para pengguna jalan raya gitu, baik yang pengendara maupun yang menyeberang gitu kan. Jadi dengan adanya kasus seperti ini sebaiknya untuk para pengguna sepeda motor, terus bagi pengguna jalan raya yang jalan kaki mau nyebrang tuh sebaiknya harus hati-hati.